Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Sidik Firdaus. Di sini saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Universitas Mercu Buana Bekasi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas besar 3 dari mata kuliah perancangan dan pengendalian produksi, yaitu tugasnya merupakan review jurnal terkait metode Kanban dengan dosen pengampu yaitu Jakpart STMT yang disusun oleh saya sendiri yaitu Fajar Sidik Firdaus. Oke. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Usulan Implementasi Sistem Produksi Just in Time dengan Kartu Kanban di line produksi core making bisa tipe mesin vertikal PT AT Indonesia oleh penulisnya yaitu Fajar Riyadi, penelitian di PT AT Indonesia. Baik, sebelumnya jurnal ini terbit tahun 2014 dengan penelitian di PT AT Indonesia, yaitu PT AT Indonesia adalah perusahaan manufacturing otomotif. Produk yang dihasilkan oleh PT ini adalah spare part mobil. Masalah yang sering terjadi pada proses produksi core di PT ini adalah pemborosan produksi. Padahal kebijakan perusahaan untuk tahun 2014 adalah mengurangi biaya akibat loss produksi. Dengan adanya masalah tersebut, maka yang akan dilakukan adalah melakukan perbaikan pada sistem produksi, yaitu di bagian core departemen. Dengan melakukan usulan kartu Kanban yang digunakan adalah kartu Kanban Production Instruction yang akan memberikan perintah produksi core dan kartu Kanban part withdrawal yang akan berfungsi sebagai kartu pengambilan produksi core. Dengan adanya perbaikan pada sistem produksi core, maka diharapkan akan mencapai efisiensi pada proses produksi sendiri. Oke, sebelum lanjut, ada pendahuluan, yaitu dunia industri di Indonesia saat ini sedang berkembang sangat pesat dan juga menghadapi persaingan yang sangat ketat. Untuk itu, di dalam dunia perindustrian harus adanya improvement untuk terus tetap bertahan dalam persaingan global. Maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem produksi yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, kemampuan perusahaan dapat bersaing dengan harga yang lebih kompetitif dan dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan penurunan biaya produksi atau cost reduction. Didapat data dari PT AT Indonesia perbandingan antara produksi core dan molding pada tahun 2014 dengan grafik seperti berikut ini. Dilihat pada grafik ini bahwa produksi core tidak sama dengan yang dibutuhkan pada produksi molding. Hal tersebut dapat dilihat bahwa produksi core dapat memproduksi lebih banyak atau lebih kurang dari produksi molding sendiri. Dilihat pada grafik tersebut, data produksi core tanggal 1 sampai dengan 31 Februari bahwa adanya 14 frekuensi, di mana proses produksi core lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan proses produksi molding. Masalah ini ya yang sering terjadi karena pengendalian dan pengaturan produksinya yang belum baik atau belum maksimal. Maka dari itu, dengan melakukan JIT atau Just in Time mendefinisikan 8 jenis pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah. Untuk itu, untuk mencapai produksi yang Just in Time, maka perlulah merubah sistem produksi dari jenis push system menjadi full system.
Sebelum lanjut, kita harus memahami dulu apa itu sistem produksi tepat waktu atau just in time. Just in time adalah sebuah rangkaian atau aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku, PIP, dan produk jadi. Konsep dasar dari sistem dorong dan sistem tarik. Pada dasarnya dalam sistem dorong ini kita akan memindahkan material dan membuat produksi dengan cara mendorong material itu sepanjang proses. Aktivitas inilah yang berlangsung terus-menerus meskipun pusat-pusat kerja tidak mengkonsumsi material dan tingkat yang sama dengan material yang didorong dari proses sebelumnya. Apabila kita menggunakan sistem dorong, sistem itu beroperasi akan sangat sulit untuk menghentikan proses karena dinamika dari sistem itu. Pekerja yang terlibat dalam sistem dorong akan tidak bereaksi secara cepat terhadap perubahan tiba-tiba dalam permintaan sebuah file. Konsep di atas akan sangat berbeda dengan sistem tarik, karena dalam sistem tarik, proses yang sesudahnya akan diminta atau ditarik materialnya dari proses sebelumnya berdasarkan kebutuhan aktual dari proses setelah itu. Dalam hal ini, proses sebelumnya tidak boleh memproduksi atau mendorong dan memberikan part kepada proses sesudah sebelum ada permintaan produksi dari proses sesudahnya. Begitu. Setelah itu, apa yang dimaksud dengan sistem Kanban? Sistem Kanban merupakan sistem yang tidak sama dengan SPT, walaupun banyak orang secara keliru menyebut SPT adalah Kanban. Tetapi SPT adalah suatu cara untuk memproduksi produk, sedangkan sistem Kanban merupakan cara untuk manajemen metode produksi pada just in time. Kanban sendiri dalam bahasa Jepang berarti visual record of signal. Artinya memvisualisasikan rekaman atau penanda. Sistem produksi just in time menggunakan aliran informasi berupa Kanban yang berbentuk kartu atau peralatan lainnya yang berupa bendera, lampu, dan sebagainya. Dalam menentukan jumlah Kanban, sistem Kanban dalam sistem tarik di mana proses sesudah memesan unit yang diperlukan di prosesnya yang sebelumnya dalam jumlah yang tepat dapat saat yang tepat dan kemudian proses sebelum memproduksi unit tersebut sebanyak yang diambil. Akibatnya sistem Kanban dapat ditinjau dari sudut sistem pengendalian untuk persediaan yang terdiri dari dua jenis sistem, yaitu jumlah pesanan tetap dan sistem siklus pesanan. Yang sering dipakai pada umumnya untuk rumus perhitungan jumlah Kanban yaitu permintaan harian ditambah waktu tunggu lalu ditambah faktor pengaman dibagi ukuran dari ukuran lotnya. Oke. Selain itu, apa itu definisi mudah? Mudah dalam bahasa Jepang berarti pemborosan. Namun, cakupan dari istilah ini melingkupi segala sesuatu atau semua kegiatan yang tak memberi nilai tambah. Hanya ada dua kemungkinan dari status dari kegiatan yang dilaksanakan, yaitu bisa memberi nilai tambah ataupun tidak memberi nilai tambah sama sekali. Lanjut kepada istilah Kaizen sendiri. Dalam bahasa Jepang atau Kaizen itu berarti perbaikan berkesinambungan. Ini sering digunakan di beberapa perusahaan atau PT atau pabrik manufaktur lah ya. Kaizen ini sering digunakan untuk proses untuk kegiatan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Biasanya digunakan dalam QCC atau Quality Control Cycle. Filsafat Kaizen sendiri berpandangan bahwa
cara hidup kita, apakah itu kehidupan kerja atau kehidupan sosial maupun kehidupan rumah tangga, hendaknya berfokus pada upaya kebaikan yang secara terus-menerus. Itu merupakan filsafat dari istilah dari Kaizen, yaitu perbaikan secara terus-menerus atau keterlanjutan. Nah, pada jurnal ini, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis tadi dimulai dengan perumusan masalah, melakukan studi literatur, lalu studi lapangan, lalu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data oleh penulis jurnal ini, data yang dikumpulkan adalah pemilihan mesin, waktu kerja, cycle time, lalu waktu setup standar, packaging core-nya, lalu LOT produksi molding, biaya produksi core, dan stop core periode Maret tahun 2014. Lalu adalah pengumpulan data permintaan atau order core. Lalu setelah itu, pengumpulan data analisa kondisi produksi core, lalu capacity loading mesin pada core CM23. Setelah dilakukan pengumpulan data, lalu diolahlah datanya, dengan melakukan pengolahan data pada rancangan sistem Kanban produksi core, perhitungan kartu Kanban, lalu perhitungan biayanya. Setelah itu dilakukanlah analisis yang dilakukan adalah analisis rancangan sistem Kanban itu sendiri, analisa perhitungan kartu Kanbannya, dan analisa perhitungan biaya. Lalu melakukan kesimpulan dan saran setelah itu selesai. Itu metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian pada jurnal tersebut. Masuk kepada hasil dan pembahasan pada penelitian di jurnal ini di PT AT Indonesia. Yang pertama ada rancangan sistem Kanban produksi core di PT AT Indonesia. Jadi rancangan sistem Kanban pada produksi core terdiri dari jenis Kanban, yaitu dua jenis Kanban, yaitu Kanban perintah produksi, dan Kanban pengambilan. Nah, setelah itu, apa yang dimaksud dengan sistem Kanban perintah produksi? Jadi Kanban perintah produksi ini adalah Kanban yang akan berfungsi memberikan sinyal perintah produksi di Departemen Core. Berikut ini adalah informasi Kanban perintah produksi yang penulis gambarkan pada slide berikut ini. Ada antrian proses, ada post load making-nya, ada collecting Kanban-nya, ada MC molding, dan ini store ini. Oke, lanjut kepada yang kedua adalah sistem kartu Kanban pengambilan produk. Ya, biasanya disebut dengan fault withdrawal, berfungsi sebagai kartu transaksi pengambilan produk dari area store. Setiap satu kartu Kanban sama dengan satu idle produksi molding. Berikut ini aliran Kanban pada Kanban pengambilan produk. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, setelah itu penulis melakukan rancangan pada kartu Kanban. Rancangan yang dibuat ada dua Kanban, yaitu Kanban perintah produksi dan Kanban pengambilan itu sendiri. Pada rancangan kartu Kanban ini, di sini ada di sebelah kiri ada rancangan kartu Kanban perintah produksi, dan ini adalah yang sebelah kanan adalah kartu Kanban pengambilan.
Nah, di dalam kartu Kanban perintah produksi ini ada beberapa kode yang terlihat pada slide berikut ini. Ada part number, ada part name-nya, ada part number-nya, ada quantity per box-nya ada berapa, lalu alamat dari store-nya berapa, yang berapa. Nah, ini gambarnya di identifikasinya apa, ada proses webnya, dan next prosesnya apa, molding kan. Ini proses sebelumnya ada departemen core yaitu Nah, di sebelah kanan ada rancangan kartu Kanban untuk Kanban pengambilan. Sama di Kanban pengambilan ini ya, di identifikasi ada kuantitinya berapa jumlahnya dalam satu box, berarti, dan di sini ada 68 sama dengan 12 box. Kanban core produksi molding. Jadi ini alirannya. Lot making molding, store, lalu lot making molding. Setelah itu dianalisislah persentase penurunan stok. Persentase penurunan stok dihitung dengan membandingkan jumlah dari stok awal periode dengan stok berdasarkan perhitungan jumlah kartu Kanban pada akhir periode. Untuk rumus jumlah persentase yaitu balance dibagi dengan stok awal dikali dengan 100%. Berikut hasil dari perhitungan peneliti pada PT Athena Indonesia. Part name-nya ini stok awalnya dan persentasenya 17%. Ini yang kedua ada part name Yoke Center 217 dengan persentase 29%. Ada part name BCK2 dengan stok awal 1869 dan persentasenya 43%. Pada tabel di atas tersebut, kegiatan produk tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan stok awal, dengan penurunan persentase terbesar pada produk BCK2 dengan jumlah persentase penurunan sebanyak 43% pada periode akhir Maret 2014. Setelah itu dilakukanlah analisis yang dilakukan analisis rancangan sistem kartu Kanban. Untuk pengendalian proses produksi making, maka sistem proses produksi core akan menggunakan sistem produksi sistem tarik atau just in time. Pada sistem ini, proses berikutnya atau proses molding akan mengambil material dari proses yang terdahulu atau proses sebelumnya. Kemudian sistem tarik yang digunakan sebagai tanda untuk mengatur aliran material, diantaranya stasiun kerja adalah sistem Kanban sendiri. Sistem Kanban ini nantinya akan berfungsi sebagai otorisasi untuk melakukan proses produksi dan juga sebagai otorisasi untuk mengambil produk core yang diperlukan pada waktu yang akan diperlukan. Lalu selanjutnya analisis aliran kartu Kanban. Aliran kartu Kanban di lini produksi core ini terdiri dari dua macam aliran produksi, yaitu sesuai dengan kartu Kanban yang diusulkan, yaitu aliran Kanban perintah produksi dan aliran Kanban pengambilan. Pada aliran Kanban perintah produksi terjadi pada stasiun kerja sesuai dengan kartu Kanbannya itu sendiri. Jadi kartu ini hanya beredar di stasiun yang bersangkutan, seperti yang tertera pada kartu usulan kartu Kanban yang di atas tadi. Nah, yang kedua adalah aliran Kanban pengambilan. Aliran Kanban pengambilan ini terjadi pada stasiun kerja sesuai dengan kartu Kanban itu. Jadi kartu hanya beredar di stasiun yang bersangkutan, seperti yang tertera pada kartu Kanban yang tadi disampaikan. Setelah itu, analisis yang dilakukan adalah analisis efisiensi biaya setelah dilakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan dengan sistem kartu Kanban, di mana terjadinya penurunan jumlah stok awal terhadap stok akhir, maka akan mendapatkan efisiensi biaya yang didapatkan. Oleh karena itu dapat dilihat
Pada perhitungan stepping cost pada Bapak tadi memiliki poin perhitungan, yaitu terhadap biaya penggunaan material, biaya produksi, biaya transportasi, dan berikut adalah penjelasan analisisnya sebagai berikut. Itu pertama, penghematan biaya penggunaan material. Penghematan yang dicapai terhadap penggunaan material adalah sebesar Rp2.153.569. Hal tersebut didapatkan karena dapat mengurangi penggunaan material pasir sebesar 816 kg, di mana harga material pasir per kilogram adalah sebesar Rp2.640. Nah, peneliti tersebut melakukan analisis penghematan biaya pada proses produksinya. Penghematan pada biaya proses produksi ini dianalisis mencapai pengurangan sebesar Rp2.833.653. Hal tersebut didapatkan karena pengurangan produksi di mana didapatkanlah adalah 19 jam atau 1169,33 menit, di mana biaya produksi tersebut per jamnya adalah Rp2.440. Biaya tersebut terdiri dari biaya operator, biaya listrik, gas, dan utility. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya transportasi. Penghematan pada biaya transportasi di PT AT Indonesia ini adalah sebesar Rp470.437. Hal tersebut didapatkan dari pengurangan proses produksi sebanyak 19 jam. Untuk itu, proses transportasi menggunakan tenaga manusia atau operator, di mana biaya proses tersebut per jamnya adalah sebanyak Rp24.305. Dengan demikian, maka total biaya yang dapat dihemat dari perbaikan yaitu dengan total sebesar Rp7.611.229 dengan 3 komponen penting, yaitu penghematan pada penggunaan material, penghematan pada ongkos produksi sendiri, dan transportasi. Perbaikan ini dapat dilakukan untuk semua mesin core, maka akan dapat penghematan biaya yang jauh lebih besar dari yang peneliti lakukan. Terakhir adalah kesimpulan pada jurnal penelitian di PT AT Indonesia ini. Kesimpulan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah Kanban yang digunakan sebagai pendukung produksi just in time pada Departemen Core PT AT Indonesia ini, yaitu menggunakan 2 Kanban, yaitu Kanban perintah produksi dan juga Kanban permintaan pengambilan produk. Untuk itu, P Kanban hanya beredar di area store dan proses produksi di bagian core. Sedangkan untuk C Kanban beredar di area store dan pos bantu produksi molding. Selanjutnya adalah jumlah Kanban yang beredar pada mesin core tipe CM23. Itu di sini dilihat ada 3 part dengan periode Maret, April, sampai Mei, yaitu P Kanban adalah untuk part 1 282, C Kanban 18, Aprilnya P Kanban 219, C Kanban 14, dan untuk periode Mei P Kanban 28 dan C Kanban 10. Dan untuk part kedua ada P Kanban 10, C Kanban 4, P Kanban 9, C Kanban 4 pada bulan April, lalu pada bulan Mei 0 P Kanbannya dan C Kanbannya 0. Selanjutnya pada part ketiga BCK2 dengan periode Maret 134, C Kanbannya 9, pada bulan April adalah P Kanban ada 128, C Kanbannya 9, pada bulan Mei P Kanbannya 125 dan C Kanbannya 9. Pada tabel resume total Kanban periode Maret sampai Mei 2014, untuk setiap produk memiliki total Kanban sesuai perhitungan. Untuk periode Mei total Kanban YOKE 217, P Kanban 0, dan C Kanban 0. Hal tersebut dikarenakan pada bulan tersebut kapasitas mesin tidak dapat menerima loading yang terima, sehingga untuk
bulan Mei tipe Yoke 217 tidak diproduksi di mesin Core CM23. Lalu selanjutnya biaya efisiensi yang didapatkan yaitu sebesar Rp2.153.569 dari penghematan biaya dari bahan material sebesar Rp2.833.693, penghematan ongkos produksi sebesar Rp470.437, dan dari biaya transportasi. Sehingga total biaya yang dapat disimpan yaitu sebesar Rp7.611.229. Biaya penghematan ini terjadi hanya pada akhir periode Maret saja. Demikian pembahasan dari review jurnal pada tugas mata kuliah tugas besar 3 mata kuliah perancangan dan pengendalian produksi. Sekian dari saya. Mohon maaf dengan segala kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.